Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik kelas 11. Selamat datang kembali di channel Yu Berbagi. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai soal dan pembahasan materi sistem pencernaan. Nanti kita akan membahas per butir soal dan insya Allah akan dibahas lebih rinci, dan saya tuliskan pembahasannya supaya adik-adik bisa sama-sama membaca ya, kemudian bisa juga untuk di screenshot ya, supaya nanti ketika setelah selesai membaca ini nanti bisa dibuka-buka kembali untuk dipelajari lebih lanjut ya. Baik, sebelum kita membahas soal-soalnya, bagi yang belum mendukung channel ini silahkan subscribe terlebih dahulu, kemudian share ke teman-temannya, dan jangan lupa aktifkan loncengnya supaya ketika ada pemberitahuan adik-adik bisa belajar lagi dengan video-video yang lainnya. Baik, kita akan mulai ke nomor 1. Makanan yang menyehatkan ialah: A. Makanan yang mengandung kalori dan menyenangkan. B. Higienis dan mengandung zat gizi. Kemudian C. Bentuknya menarik dan mudah dicerna. D. Memiliki rasa yang enak dan mengandung banyak air. Kemudian E. Banyak mengandung lemak dan mudah untuk dicerna. Silakan adik-adik untuk dipilih sebelum kita membahas. Ya, jawabannya adalah B ya, higienis dan mengandung zat gizi. Pembahasannya adalah makanan yang kita makan itu jelas harus menyehatkan. Makanan menyehatkan itu memiliki beberapa kriteria atau syarat. Di antaranya yaitu makanan harus mudah dicerna, higienis atau bebas dari bibit penyakit, mengandung gizi atau nutrisi dalam jumlah yang mencukupi, serta mengandung kalori dengan jumlah yang mencukupi kebutuhan tubuh. Nah, apabila salah satu kriteria tersebut tidak ada, maka sebaiknya tidak untuk dikonsumsi. Nah, itu adalah pembahasan mengenai makanan yang menyehatkan. Kenapa kita pilih B? Higienis begitu ya. Higienis memang makanan itu harus terhindar dari bibit penyakit dan mengandung zat gizi. Zat gizi itu apa saja? Nah, seperti yang sudah dibahas pada video yang sebelumnya di part pertama. Jadi makanan itu harus minimal mengandung karbohidrat, protein, lemak, kemudian vitamin dan mineral. Itu. Kemudian untuk option A itu makanan yang mengandung kalori, betul ya. Hanya saja menyenangkan. Jadi makanan itu tidak selalu menyenangkan. Ada yang menyenangkan tapi buruk bagi tubuh itu ya. Kita lanjutkan ke nomor yang kedua. Mineral yang diperlukan dalam pembentukan tulang dan gigi ialah A. Magnesium, E. Sulfur dan Zn zinc, B. Iodin, E. Fluor dan kobalt. Kemudian C. Sulfur, natrium dan klorin. Kemudian D. Kalsium, fosfor dan fluor. Kemudian E. Kalium, kalsium dan molibdenum. Kira-kira apa jawabannya untuk pembentukan tulang dan gigi? Jawabannya adalah D ya. Nah, kalsium atau Ca, fosfor atau P, dan fluor atau F merupakan mineral yang dibutuhkan dalam proses pembentukan tulang dan gigi. Nah, jika mineral-mineral tersebut tersedia dalam jumlah yang kurang, maka akan mengakibatkan gangguan pertumbuhan, tulang rapuh dan mudah patah, serta karies pada gigi. Nah, untuk mengetahui fungsi-fungsi mineral, itu silakan adik-adik buka di deskripsi, nanti saya simpan linknya. Di sana ada fungsi mineral, kemudian ada fungsi vitamin dan lain sebagainya. Nanti adik-adik bisa buka link tersebut. Jadi jawabannya adalah D, kalsium, fosfor dan fluor. Kemudian kita lanjutkan ke nomor 3. Zat aditif makanan yang aman bagi kesehatan tubuh manusia diantaranya yaitu A. Karamel, ekstrak pandan dan kunyit. B. C. Asiklamat, asam laktat dan asam asetat. C. Natrium nitrit, bikarbonat dan gelatin. D. Benzoil peroksida, sakarin dan gula pasir. E. Lilin pelapis,
karamel, dan rempah-rempah. Nah, jawabannya apa? Jawabannya adalah A, yaitu karamel, ekstrak pandan, dan kunyit. Pembahasannya seperti ini. Zat aditif itu merupakan zat yang ditambahkan dan dicampurkan pada waktu proses pengolahan makanan untuk tujuan tertentu. Zat aditif ada yang alami atau alamiah dan buatan atau sintetis. Zat aditif alami tidak berbahaya dan aman untuk digunakan, seperti ekstrak kunyit dan daun pandan. Air jeruk, termasuk karamel, juga merupakan bahan yang aman. Sedangkan zat aditif buatan mengandung zat-zat yang berbahaya bagi kesehatan tubuh dan biasanya bersifat karsinogenik. Karsinogenik itu adalah zat yang dapat menyebabkan kanker. Bahan yang termasuk zat aditif buatan diantaranya adalah MSG, monosodium glutamat, itu untuk penyedap rasa makanan, ya. Kemudian boraks, tentu itu untuk pengawet makanan, dan kemudian ada juga tartrazin, ini biasanya digunakan untuk pewarna, ya, bisa untuk pewarna. Jadi untuk soal nomor 3 jawabannya adalah A. Kita lanjutkan ke nomor 4. Contoh susunan menu 4 sehat 5 sempurna yang paling benar adalah A. Jagung, bayam, ikan, nanas, dan susu. B. Nasi, tempe, tahu, susu, dan pepaya. C. Susu, telur, buah jambu, dan kangkung. D. Talas, sawi, pisang, telur, dan ikan. E. Keju, roti, jeruk, kacang, dan ubi kuning. Silakan dijawab adik-adik. Ini tidak terlalu sulit, ya. Silakan dijawab. Jawabannya yang betul adalah A, yaitu jagung, bayam, ikan, nanas, dan susu. Nah, pembahasannya adalah seperti ini. Nah, pola menu makan seimbang itu berpatokan pada susunan berikut. Jadi ada 5, ya, ada 5 susunan. Yang pertama, makanan pokok. Nah, makanan pokok itu contohnya nasi, jagung, ubi jalar, singkong, talas, sagu, mie, bihun, makaroni, dan lain-lain. Nah, itu dikategorikan sebagai makanan pokok. Kemudian yang kedua, ini adalah lauk. Apa saja contohnya? Ikan, daging, telur, kerang, ayam, kacang-kacangan, tahu, tempe, oncom, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah kelompok sayur-sayuran, ya. Ini termasuk kelompok tanaman sayuran. Ini banyak, ada tanaman bayam, wortel, begitu, ya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk buah. Buah contohnya pepaya, nanas, pisang, jeruk, semangka, dan melon, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian yang terakhir ini adalah pelengkap, ya, yaitu susu. Nah, susu itu sangat dibutuhkan terutama bagi kelompok yang membutuhkan protein lebih banyak, yaitu ibu menyusui, ibu hamil, dan anak balita. Itu 4 sehat 5 sempurna. Jadi susunannya harus berpatokan pada kelima susunan ini. Nah, kemudian berdasarkan pola tersebut, maka yang lebih cocok untuk option A, yaitu jagung. Nah, jagung itu adalah termasuk ke dalam makanan pokok. Kemudian bayamnya sayuran, ikannya adalah lauk, nanasnya termasuk buah, dan susu sebagai pelengkap. Jadi jawabannya adalah A. Kita ke nomor 5. Seorang siswi SMA mempunyai berat badan 42 kg. Angka metabolisme basal atau AMB siswi tersebut ialah A. 1008, B. 1000, C. 907, D. 706, dan E. 42. Ini jawabannya adalah C. Seperti apa pembahasannya? Pembahasannya seperti ini. Nah, sebelum kita menghitung, kita harus tahu dulu apa itu daripada AMB. Nah, angka metabolisme basal atau disingkat dengan AMB merupakan kebutuhan minimal energi untuk melakukan proses tubuh yang vital.
Contohnya seperti mempertahankan tonus otot, sistem sirkulasi darah, pernapasan, metabolisme sel, dan mempertahankan suhu tubuh. Nah, ada dua cara untuk menentukan AMB. Pertama, berdasarkan berat badan, dan kedua, memperhatikan umur, jenis kelamin, dan berat badan. Nah, di dalam soal perhitungan AMB ini berdasarkan berat badan, karena yang diketahuinya adalah berat badan pada soal ini. Nah, untuk menghitung AMB, perhatikan rumus berikut. Ini rumusnya. Kita menghitung rumus AMB. Nah, kalau dia laki-laki, berarti rumusnya adalah berat badan dikali 1,0 kalori kali 24 jam. Sedangkan untuk wanita, berat badan dikali 0,9 kalori kali 24 jam. Nah, karena di dalam soal adalah siswi atau wanita, maka perhitungannya adalah 42 kali 0,9 kali 24, yaitu 907. Nah, itu jadi jika ada soal seperti ini, adik-adik harus ingat begitu ya, bagaimana cara menghitung AMB berdasarkan berat badan, yaitu AMB pada laki-laki dan juga AMB pada wanita. Kita lanjutkan ke soal nomor 6. Nah, ini ada anatomi gigi ya. Nah, perhatikan gambar bagian-bagian anatomi gigi berikut. Email, dentin, dan pulpa secara berurutan ditunjukkan oleh A nomor 1, 2, dan 3, B 1, 3, dan 4, C nomor 2, 3, dan 5, D nomor 2, 4, dan 6, E nomor 4, 5, dan 7. Nah, silakan disimak baik-baik. Ini materinya cukup mudah ya, karena di SMP juga ini sudah disampaikan ya pada mata pelajaran IPA. Jawabannya adalah A ya. Nah, pembahasannya berdasarkan gambar pada soal berikut adalah keterangannya. Nomor 1, jadi sambil dilihat struktur anatomi giginya. Nomor 1 adalah email ya. Nah, email yang paling atas berarti ini termasuk masih bagian mahkota berarti ya. Kemudian nomor 2 adalah dentin. Dentin itu bisa disebut juga tulangnya gigi begitu ya. Kemudian nomor 3 adalah pulpa. Pulpa itu ruang berarti ya. Di dalam pulpa itu terdapat pembuluh darah dan juga serabut saraf. Kemudian nomor 4 itu adalah gusi. Sedangkan nomor 5 adalah tulang. Kemudian nomor 6 itu adalah saluran akar. Kemudian nomor 7 adalah pembuluh darah atau saraf. Nah, jadi jawabannya adalah A. Nomor 7. Berikut adalah enzim-enzim yang memiliki peran dalam sistem pencernaan. 1 amilase, 2 maltase, 3 laktase, 6 tripsin, 7 sukrase, 8 lipase. Enzim yang disekresikan oleh usus halus yang memiliki fungsi mencerna gula ditunjukkan oleh nomor A 1, 2, dan 3, B 2, 3, dan 7, C 2, 3, dan 8, E 1, 6, dan 8, E 2, 6, dan 7. Nah, ini adalah kata kuncinya organnya usus halus, kemudian mencerna gula berarti enzim-enzim yang mencerna kelompok karbohidrat berarti. Jawabannya adalah B ya, jawabannya adalah B. Di dalam usus dapat terjadi pencernaan karbohidrat, protein, dan lemak dalam usus yang berbeda di mulut. Kalau di mulut hanya karbohidrat saja, amilum. Berikut adalah enzim yang dihasilkan oleh usus halus untuk mengubah atau mencerna gula, yaitu ada 3 ya, sesuai dengan yang tertera di dalam soal. Ada maltase, yaitu mengubah maltosa menjadi glukosa. Kemudian sukrase, mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Kemudian laktase, mengubah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Nah, ini adik-adik bisa lihat kembali pada video yang pertama ya, yaitu tentang pencernaan karbohidrat. Nah, nanti silakan dicek kembali di deskripsi, nanti dicantumkan
link pembahasan karbohidrat ini. Nah, adapun enzim yang dihasilkan oleh usus halus untuk mencerna protein yaitu erepsin atau dipeptidase untuk mengubah pepton atau dipeptida menjadi asam amino. Nah, sedangkan lemak adalah enzim lipase usus untuk mengubah monogliserida menjadi asam lemak dan gliserol. Jadi jawabannya adalah B, yaitu 2, 3, dan 7. Nomor 8. Nah, tujuan pencernaan secara kimia yang terjadi di mulut adalah untuk mencerna. Ini sangat mudah ya. Ini sangat mudah sekali karena sering diulang-ulang. Apakah A vitamin, B mineral, C lemak, D protein, dan E amilum. Nah, ini gampang sekali, yaitu jawabannya adalah amilum. Pencernaan kimiawi yang terjadi di mulut adalah karbohidrat. Nah, di dalam mulut terdapat enzim amilase atau tialin yang mengubah amilum atau termasuk ke dalam golongan polisakarida menjadi maltosa termasuk golongan disakarida. Selain karbohidrat, tidak ada zat makanan yang dicerna secara kimiawi di mulut. Itu ya. Kemudian nomor 9. Nah, serabut saraf pada gigi terdapat di bagian apakah A dentin, B email, C sementum, D pulpa, E ligamen. Nah, ini sudah dibahas pada nomor sebelumnya ya. Nah, serabut saraf pada gigi jelas itu terdapat di D ya. Serabut saraf terdapat pada pulpa. Pulpa itu rongga gigi. Di dalam pulpa ini terdapat pembuluh darah dan serabut saraf yang menjulur hingga akar gigi. Nah, untuk lebih jelasnya silakan lihat kembali bagian-bagian gigi pada soal sebelumnya, yaitu nomor 6. Itu ya. Kemudian lanjutkan nomor 10. Nah, ini masuk ke organ lambung. Bagian tanda X pada lambung berikut ini adalah A fundus, kemudian B pylorus, C kardia, D badan lambung, E esofageal. Nah, coba dilihat, diamati, begitu X itu berada pada ujung lambung ya. Nah, itu bagiannya menyempit, nanti berhubungan langsung dengan usus ke bawah. Nah, ini jelas, ini jawabannya adalah B, yaitu pylorus. Nah, pembahasannya seperti ini. Lambung atau dinamakan juga dengan ventriculus itu terbagi menjadi 4 bagian, yaitu kardia. Kardia itu berbatasan dengan esofagus oleh otot sphincter esofageal. Nah, berarti yang ini, begitu ya, berarti yang ini. Kemudian fundus, bagian yang membulat terletak di atas sebelah kiri. Nah, fundus ini, yang ini fundus ya. Nah, ini fundus ini, bagian yang membulat ini. Kemudian badan lambung, yaitu bagian di bawah fundus, merupakan bagian terbesar lambung ya. Berarti ini, begitu ya. Ini adalah badan lambungnya. Kemudian terakhir adalah pylorus. Nah, pylorus yang ini. Nah, pylorus yang ini, yaitu bagian yang berbatasan dengan usus halus, berarti ini ya. Nah, ini usus halus dan otot sphincter pylorus, yaitu bagian plus ini yang menyempit. Nanti di sini ada otot ini jadi mengatur makanan supaya makanan nanti masuk ke dalam usus, begitu ya. Kemudian ada juga otot sphincter esofageal, berarti yang di atas, menjaga agar makanan tidak kembali lagi ke esofagus, tidak keluar ya. Jadi otot ini berfungsi semacam apa namanya, semacam keran begitu, jadi untuk menjaga makanan. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 11. Pencernaan makanan tidak melalui proses A. ingesti, B. digesti, C. absorpsi, D. defekasi, dan E. regulasi. Nah, ini mudah ya. Jawabannya adalah berarti yang tidak termasuk ke dalam tahap-tahap atau proses pada pencernaan makanan. Jawabannya adalah E. regulasi. Jadi regulasi itu bukan bagian dari proses pencernaan. Nah, pencernaan makanan itu meliputi beberapa proses. Yang pertama ada ingesti, yaitu masuknya makanan ke dalam mulut, berarti makan ya, awal mula memasukkan makanan ke dalam mulut. Kemudian pemotongan dan penggilingan makanan, nah, berarti dicerna secara mekanik begitu ya, dihancur-hancurkan. Kemudian selanjutnya peristaltik ya.
yaitu gelombang kontraksi otot polos untuk menggerakkan makanan sehingga tertelan dan masuk ke dalam saluran pencernaan. Nah, ini biasanya dilakukan oleh esofagus ya. Jadi esofagus itu mempunyai kemampuan gerak peristaltis ya. Jadi bisa mengembang, kemudian mengempis, mengembang, mengempis karena adanya otot yang berkontraksi dan juga otot yang berelaksasi. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada digestif, yaitu pencernaan secara kimiawi. Nah, baru kemudian absorpsi, yaitu penyerapan zat-zat makanan yang sudah dicerna. Jadi tahapan-tahapan mulai dari ingesti begitu sampai digesti tersebut kemudian akhirnya diserap oleh tubuh. Nah, itu tujuan utama dari pencernaan. Nah, kemudian yang terakhir defekasi. Nah, ada juga zat makanan yang memang tidak diserap oleh tubuh atau tidak dicerna, makanya harus dieliminasi atau dibuang ke luar tubuh. Gitu. Jadi yang tidak termasuk ke dalam proses pencernaan tahap-tahap berarti regulasi. Nomor 12, penyakit gondok disebabkan oleh kekurangan apakah A. protein, garam, iodin, vitamin C, vitamin B, atau karbohidrat. Adik-adik pasti sudah tahu begitu ya, apa itu penyakit gondok. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi ada pembekakan di leher begitu ya. Nah, itu sebetulnya karena akibat apa begitu ya. Nah, ini karena akibat kekurangan garam iodin begitu. Kalau kita biasa menyebut iodium begitu ya. Nah, pembahasannya seperti ini. Penyakit yang ditunjukkan oleh gambar yaitu penyakit gondok. Penyakit ini diakibatkan karena kekurangan garam iodin. Selain menyebabkan gondok, kekurangan iodin juga dapat menyebabkan kretinisme seperti pendek ya atau cebol. Gangguan perkembangan otak, kemudian gangguan mental, dan kemampuan belajar rendah pada anak-anak. Nah, iodin dapat ditemukan pada bahan makanan laut, misalnya ada ikan, ada kerang, udang, ganggang laut, termasuk garam dapur beriodin. Makanya adik-adik di rumah kalau mengonsumsi garam itu dilihat-lihat dulu begitu ya, apakah garamnya berkualitas. Maksud berkualitas tersebut apakah mengandung iodin atau tidak. Jangan sampai memilih sehingga nanti efeknya mengakibatkan tubuh mengalami gangguan seperti itu ya. Kemudian nomor 13, gangguan atau kelainan pencernaan makanan. Di bawah ini yang paling benar yaitu A. konstipasi disebabkan oleh kekurangan vitamin dan mineral. B. platus disebabkan oleh jam makan tidak teratur. C. diare disebabkan oleh kekurangan selulosa pada makanan. D. gastritis disebabkan oleh jumlah asam lambung berlebihan. E. parositis disebabkan oleh produksi ludah yang berkurang. Ini jawabannya adalah yang paling tepat adalah D ya, yaitu gastritis disebabkan oleh jumlah asam lambung yang berlebihan. Nah, gastritis atau radang lambung merupakan peradangan pada lambung yang dapat menyebabkan rasa sakit, mulas, dan juga perih. Gangguan ini disebabkan oleh asam lambung yang berlebihan. Selain itu dapat dipengaruhi oleh makan yang tidak teratur, mikroorganisme mengonsumsi obat-obatan tertentu, alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Nah, itu adalah kelainan atau gangguan yang terjadi pada pencernaan yang paling tepat. Jawabannya adalah D, gastritis. Kemudian soal nomor 14. Nah, jika pada tubuh terjadi defisiensi vitamin K, berarti kekurangan vitamin K, maka hal ini akan mengakibatkan gangguan atau penyakit. Penyakit apa? Apakah A. kemandulan, B. darah sulit membeku, kemudian C. penyakit beri-beri, atau D. pellagra, atau E. rickettsia. Vitamin K ini pernah dibahas pada sistem sirkulasi darah ya, pada proses, masih ingat, yaitu proses pembekuan darah, yaitu jawabannya adalah B. darah sukar membeku. Nah, vitamin K itu tergolong ke dalam vitamin yang larut dalam lemak. Kekurangan vitamin K ini pada tubuh dapat mengakibatkan darah sukar membeku.
Vitamin K ini membantu proses pembekuan darah sehingga dapat mencegah pendarahan. Nah, dari mana kita bisa mendapatkan vitamin K? Itu diperoleh dari sayuran, misalnya sayuran hijau ya, hati, kacang buncis, kacang polong, kol, dan juga brokoli. Baik, soal nomor 15. Ini adalah soal yang terakhir. Dari tabel hasil uji makanan berikut, yang paling benar adalah titik-titik. Nah, di sini kita lihat begitu ya. Di sini ada sebuah tabel. Tabel ini berisi hasil uji zat makanan. Nah, sebelum kita bisa menyimpulkan dari hasil pengamatan ini atau hasil uji makanan ini, kita harus tahu dulu begitu ya. Di sini ada 3 reagen. Ada Lugol, ada Benedict, dan ada Biuret. Nah, kita harus tahu dulu ini reagen untuk menguji bahan apa? Apakah untuk protein, untuk karbohidrat, atau untuk glukosa, gitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya, sebelum kita bisa menyimpulkan, adik-adik harus tahu dulu tujuan-tujuannya, indikator-indikatornya dari reagen-reagen tersebut. Nah, ini ya. Jadi jawabannya adalah D, tapi pembahasannya seperti ini. Nah, reagen Lugol itu untuk menguji amilum. Begitu, itu indikatornya adalah biru tua. Kalau sebuah atau bahan makanan itu diuji menggunakan Lugol, kemudian menunjukkan warna biru tua, berarti bahan makanan tersebut mengandung amilum. Itu maksudnya. Kemudian reagen Benedict itu untuk menguji glukosa ya. Nah, indikator perubahan warnanya adalah merah bata. Jika suatu bahan itu diuji dengan menggunakan reagen Benedict, kemudian menunjukkan indikator warnanya adalah merah bata, berarti makanan tersebut itu mengandung glukosa. Nah, sama halnya dengan yang Biuret. Yang Biuret juga itu untuk menguji protein. Jika berwarna ungu, maka bahan tersebut mengandung protein. Itu adalah kata kuncinya supaya adik-adik dapat dengan mudah untuk menyimpulkan suatu hasil uji zat makanan. Nah, berdasarkan soal yang ada di sini, maka hasil uji makanan yang paling sesuai itu adalah option D. Nah, kita lihat option D ini, gitu ya. Nah, Lugol itu biru kehitaman, betul. Amilum, begitu ya. Kemudian Benedict merah bata, betul. Berarti ini sudah jelas. Nah, ini menunjukkan adanya amilum dan glukosa. Kemudian kita cek lagi satunya, Biuret. Biuret itu biru muda. Nah, seharusnya kalau positif apa? Kalau positif adalah ungu ya. Berarti dia tidak mengandung protein. Jadi yang betul adalah option D. Baiklah adik-adik, itu saja pembahasan mengenai pencernaan atau sistem pencernaan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi silakan untuk di-share ke teman-temannya supaya kita bisa belajar bersama-sama melalui channel You Berbagi ini. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.